Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat. Di sini akan mempresentasikan hasil tugas seminar SDM yang berjudul Kompensasi sebagai Sarana untuk Meningkatkan Prestasi Kerja Karyawan. Ya, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Bagi sebagian karyawan, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-satunya alasan untuk bekerja. Namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya dibanding yang tidak bekerja. Mereka akan merasa lebih dihargai lagi apabila menerima berbagai fasilitas dan simbol status lainnya dari perusahaan di manakah mereka bekerja. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesediaan waktunya sebenarnya mengharapkan adanya imbalan dari pihak perusahaan yang dapat memuaskan kebutuhannya. Menurut Schuler and Jackson, Mondi et al., Summerhorn, Robin, dan Siagian, pada prinsipnya imbalan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Imbalan intrinsik yaitu imbalan yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri. Biasanya imbalan ini merupakan nilai positif atau rasa puas karyawan terhadap dirinya sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas yang baginya cukup menantang. Teknik pemenghargaan pekerjaan seperti pemberian peran dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab yang lebih besar, kebebasan dan keleluasaan kerja yang lebih besar dengan tujuan untuk meningkatkan harga diri karyawan. Secara intrinsik merupakan imbalan bagi karyawan. Imbalan ekstrinsik mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan imbalan bukan uang. Pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan pada imbalan ekstrinsik, yang selanjutnya disebut sebagai kompensasi dan diartikan sebagai sejumlah uang atau penghargaan yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada karyawannya sebagai imbalan atas jasanya dalam melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Menurut Hershey dan Blanchard, bagi kelompok karyawan yang telah memiliki jaminan kebutuhan fisiologis dan rasa aman, maka imbalan intrinsik berguna untuk meningkatkan harga dirinya menjadi motivasi utama dalam bekerja. Selanjutnya yaitu ada pengertian kompensasi. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kompensasi adalah sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Yang kedua ada Sastro Hardiwilyo menyatakan bahwa kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada para tenaga kerja, karena para tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran mereka demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian ada Melayu HSP Hasibuan. Menurutnya, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu ada macam kompensasi. Macam kompensasi meliputi upah atau gaji, insentif, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian jenis-jenis kompensasi yaitu ada kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tak langsung, dan kompensasi non-finansial. Faktor yang mempengaruhi kompensasi menurut Faisal Rifai, pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serikat pekerja, ukuran perusahaan, umur pekerja, anggaran tenaga kerja, siapa yang membuat keputusan kompensasi. Kemudian menurut Profesor Dr. Haji Edi Sutrisno, faktornya itu meliputi tingkat biaya hidup, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain, tingkat kemampuan perusahaan, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peranan serikat buruh. Kemudian menurut Melayu SP Hasibuan, meliputi penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan serikat buruh, produktivitas kerja karyawan,
pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya, biaya hidup, posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman karyawan, kondisi perekonomian nasional, jenis dan sifat pekerjaan. Indikator keberhasilan sistem kompensasi menurut Irianto. Yang pertama yaitu mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi sesuai dengan dan mendukung strategi dan struktur organisasi, menarik dan dapat mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan. Kemudian menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas, merefleksikan ekuitas, sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu wilayah yurisdiksi tertentu di mana organisasi berada. Kemudian dapat mencapai keenam kriteria tersebut dengan biaya yang proporsional sesuai dengan kondisi keuangan internal. Dapat mencapai 7 kriteria tersebut di atas dalam kondisi dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Selanjutnya yaitu adalah prestasi kerja, pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Anwar Prabu Mangkunegara. Menurutnya, prestasi kerja yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua, menurut Syuhadi Prawiro Sentono, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Munir, suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan. Selanjutnya yaitu ada kegunaan penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan mereka. Yang kedua yaitu penyesuaian kompensasi. Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah. Yang ketiga yaitu keputusan penempatan. Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. Kemudian ada kebutuhan latihan dan pengembangan. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Kemudian yang terakhir yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi kerja mengarahkan keputusan karir dan pengembangan karir. Faktor yang mempengaruhi prestasi kerja ada dua, yaitu yang pertama faktor kemampuan. Karyawan dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua yaitu ada faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap seseorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Indikator prestasi kerja menurut Haidar Rahman dan Suad Husnan. Yang pertama yaitu ada kualitas kerja, mencakup ketelitian dan kerapian karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan serta mempergunakan keterampilan dan kecakapan. Yang kedua yaitu kuantitas kerja, dapat dilihat dari volume keluaran, output, target kerja, dan kuantitas dan kontribusi lain seperti menyelesaikan pekerjaan tambahan berupa penambahan jam kerja atau lembur. Yang ketiga yaitu hubungan kerja, merupakan penilaian berdasarkan sikap terhadap sesama karyawan maupun terhadap atasannya, serta kesediaan menerima perubahan dalam bekerja. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan, merupakan cara atau gaya pemimpin dalam memimpin perusahaan. Selanjutnya yaitu kehati-hatian, menyangkut bagaimana perhatian karyawan terhadap keselamatan kerja baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu inisiatif, kemampuan karyawan dalam menyelesaikan hal-hal baru atau dalam mengerjakannya. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif.
memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, umum, fleksibel, dan deskriptif. Pendekatan ini lebih mementingkan hasil daripada proses. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu di industri batik tulis Parnaraya di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Kemudian populasi, sampel, dan metode sampling. Karyawan di industri batik tulis Parnaraya Wonogiri, peneliti menggunakan 40 karyawan yang bekerja di industri tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling, yakni secara simple random sampling. Pada teknik ini, setiap subjek yang ada dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Sumber utama dari pengambilan data ini berkaitan dengan kompensasi dan prestasi kerja karyawan di industri tersebut. Seberapa besar pengaruh pemberian kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan di batik tulis Parnaraya Wonogiri. Instrumen alat pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, survei, dan dokumentasi. Kemudian pengukuran variabel. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala nominal. Kemudian yang terakhir teknik analisis data, menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kebaruan rujukan. Sumber rujukan dari proposal PKM ini menggunakan jurnal dan artikel ilmiah yang diupload 5 tahun terakhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.